Haleluya. Tuhan kita sungguh luar biasa. Kadang kita melewati banyak rintangan, tapi iman kita boleh berkata, Tuhan kami yang pegang kuasa. Haleluya. Jiwaku bertanya, apakah masih ada harapan? Melewati tangisan, melewati tangisan, bahkan rasa sesak di dada. Imanku berkata, Tuhanku yang pegang kuasa, yang pegang kuasa. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami, haleluya, tetap percaya rencana Tuhan yang paling indah, terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu, Tuhan yang setia. Haleluya. Sama-sama mau katakan, jiwaku bertanya,
Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap, tak mengapa asal Kau di sampingku. Walaupun masalah kami masih ada, masalahku masih ada, tetap percaya rencanamu terindah. Pribadimu takkan pernah berubah. Iman yang aku pegang padamu Tuhan. Walaupun gunung itu tak berpindah, tetap percaya Kau yang punya kuasa. Sekalipun ku dalam lembah gelap,
rencana-Mu yang terindah dalam setiap kehidupan kami ya Tuhan. Haleluya Yesus. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami ya Tuhan. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus-Mu penuhi hati, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Hadirat-Mu memenuhiku, hadirat kudus penuhi bait-Mu, dan ku tersungkur menyembah-Mu. Yang ku nampak hanya kemuliaan-Mu. Puji Tuhan ya saudara, percaya bahwa Allah kita yang setia, walaupun masalah kita masih ada ya. Mungkin kadang jiwa kita rasa sesak, tapi Dia Yesus, sahabat kita, Dia selalu ada berada di sisi kita. Haleluya. Hidup yang kupilih membuatku berarti Yesus Tuhan, karena Yesus Tuhan tempatku percaya dan berharap. Lihat sekelilingku, Tuhan katakan kebenarannya yang membebaskan. Tak kuasa-Mu, tak kehebatan-Mu, dapat lakukan perkara besar yang Kau janjikan.
Haleluya. Beri kemuliaan Tuhan kita sungguh besar. Dia Allah kita yang setia. Dia selalu ada buat kita selama-lamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih saudara. Tuhan kita sungguh luar biasa. Silakan duduk kembali. Haleluya. Percaya bahwa Tuhan kita Allah yang setia. Boleh amin saudara, kita mau angkat tangan kita katakan Tuhan kita setia. Karena Dia satu-satunya yang kita andalkan. Dan setiap kehidupan kita, bahkan Dia satu-satunya yang kita percaya. Haleluya. Kau sumber kekuatan kami, Kau sumber pengharapan kami ya Bapa. Haleluya. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Haleluya Yesus. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Tuhan yang setia, Dialah kita yang setia. Waktu Tuhan selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Satu-satunya kami andalkan yang Kau Tuhan, satu-satunya yang ku firman Tuhan akan dilayani oleh Bapak Roni Sugiarto. Waktu dan tempat saya persilakan. Satunya yang percaya.
Kami bersyukur Tuhan punya Allah yang seperti Engkau. Allah yang begitu mengasihi kami sehingga mau mati bagi kami Tuhan. Kami bangga punya Allah yang dahsyat seperti Engkau Tuhan. Terima kasih Tuhan untuk kasih pengorbanan-Mu pada kami Tuhan. Terima kasih Tuhan atas kesempatan hari ini kalau kembali kami boleh datang ke rumah-Mu untuk memuji nama-Mu. Kiranya segala puji-pujian kami boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kau berkati hamba-hamba-Mu yang telah melayani Engkau. Kau pakai hidup mereka lebih lama, lebih menyenangkan hati-Mu. Mari Tuhan, kalau Tuhan sudah memimpin ibadah kami dari awal hingga pertengahan, Tuhan pimpin dari pertengahan hingga akhirnya Tuhan. Layakkan hamba-Mu untuk menyampaikan kebenaran firman-Mu, pakai lidah bibir hamba-Mu Tuhan, untuk menjadi berkat bagi jemaat-Mu. Sehingga yang lemah boleh dikuatkan, yang sedih boleh dihiburkan, dan mereka boleh merasakan jamahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami serahkan sisa ibadah kami selanjutnya ke tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Silakan duduk saudara-saudaraku. Puji Tuhan, Shalom. Kita akan membuka Alkitab kita dalam Matius 6 ayat yang ke-33. Matius yang ke-6 ayat yang ke-33. Masih ada yang bawa Alkitab atau semua pakai HP? Kalau bawa Alkitab boleh dibuka Alkitabnya, kalau enggak boleh HP-nya dibuka. Matius 6 ayat 33. Sudah ketemu semua? Saya akan bacakan Matius 6 ayat 33. Tetapi carilah dahulu kerajaan surga dan kebenarannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepadamu. Amin. Saudara-saudaraku, saya percaya ayat ini suatu ayat yang tidak asing bagi kita semua. Suatu ayat yang sering kita dengar. Benar enggak? Apalagi kalau seseorang lagi dalam masalah, lagi butuh sesuatu dari Tuhan. Maka ayat ini paling sering kita dengar. Cari Tuhan dahulu, nanti semua ditambahkan. Tapi pernah tidak saudara-saudara tanya, kerajaan surga itu ada di mana sih? Ada di mana? Apa kerajaan surga itu kita harus pergi ke tempat yang sepi, bertapa, baru bisa ketemu ke kerajaan surga? Apa seperti itu sih kerajaan surga? Di mana kalau Bapak Ibu saudara-saudara kerajaan surga? Tidak ada orang ya? Apa malu? Saudara-saudaraku, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tema khotbah saya hari ini tentang GPS rohani. Saudara-saudara tahu ya GPS itu apa ya? Tahu apa enggak tahu? Tahu? Yang senior-senior tahu enggak GPS itu apa? Enggak. GPS itu Global Position System. Itu sistem satelit untuk mencari lokasi. Kayak Google Map itu memakai sistem GPS. Kalau yang senior-senior mungkin enggak tahu, map rohani lah. Alkitab kita ini adalah map rohani untuk mencari kerajaan surga. Kita percaya bahwa Alkitab kita ini firman Tuhan, Alkitab kita ini kitab sucinya orang Kristen. Kita akan belajar dari firman Tuhan, apa sih kebenaran-kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan surga. Tuhan itu ada di mana sih? Bagaimana sih cara menemukan Tuhan? Kita tidak akan belajar dari yang lainnya, tapi kita belajar dari firman Tuhan. Di mana sih kerajaan surga itu? Sebelumnya saya mau tanya dulu. Saudara-saudara, semuanya percaya ya kalau Allah itu ada ya? Amin? Sebab ada orang yang tidak percaya loh kalau Allah itu ada. Umumnya sih kalau orang-orang di Asia, mereka itu percaya Allah itu ada. Bahkan sangat tahayul sekali. Sangat tahayul, jangan ke sana, itu ada penunggunya. Kalau lewat sana hati-hati, itu ada penunggunya. Orang Asia umumnya sangat percaya hal-hal seperti itu. Tapi ada orang yang tidak percaya itu Allah itu ada. Bahkan orang-orang komunis, mereka itu supaya mereka mau mendoktrin anak-anak yang masih muda, mereka ajarin begini, ayo kamu lapar toh? Ya, kamu berdoa sama Allah itu, minta roti. Ayo berdoa. Sudah berdoa?
Mana rotinya? Tidak ada toh. Berarti Allah itu tidak ada. Sekarang coba kamu minta sama aku. Cara mereka mendoktrin supaya anak-anak yang masih kecil ini tidak percaya Allah itu ada. Orang-orang yang seperti ini, kalau saya bilang, mereka itu kurang ajar sekali loh. Kalau sampai Allah itu ada, tapi untuk Allah itu supaya untuk menyatakan dirinya ada itu harus nuruti omongannya dia, muncul ngasih roti, itu bukan Allah. Itu namanya jongos, benar enggak? Benar enggak? Maksud Allah disuruh-suruh. Kita aja mau ketemu pejabat aja lah, itu enggak gampang. Ini Allah disuruh-suruh, kalau Allah ada, ayo datang kasih aku roti. Itu bukan Allah, saudaraku. Itu namanya jongos. Orang-orang yang tidak percaya Tuhan, kadang-kadang pemikirannya mereka itu terbalik banget loh ya. Mereka terbalik banget. Saudara-saudaraku, waktu masih saya kecil, saya pernah dengar ada seorang hamba Tuhan, dia katakan gini, hamba Tuhan ini dengar ada seorang astronot, dia berkata, aku ini loh sudah ke bulan, tapi aku kok tidak lihat ya ada Allah. Memangnya Allah itu ada di mana sih? Sampai akhirnya pendeta ini katakan, itu gampang. Kalau kamu mau ketemu Allah, helmmu yang ada oksigennya itu bukaan. Kamu langsung ketemu Allah. Nangkep ya? Allah itu bukan sesuatu yang bisa dilihat, dicari seperti itu. Bukan, alamnya berbeda. Alamnya bukan seperti alam seperti kita ini. Kita akan mencoba membuka Alkitab kita dalam Yohanes 4 ayat yang ke 23. Yohanes 4 ayat yang ke 23. Ayat yang ke-24. Sudah ketemu semua? Yohanes 4 ayat yang ke-24. Allah itu roh, dan barang siapa menyembah dia, harus menyembahnya di dalam roh dan kebenaran. Dunianya Allah dengan dunia kita itu berbeda. Untuk mencari Allah itu berbeda seperti mencari hal-hal yang kelihatan. Beda sekali. Karena itu mereka tidak bisa manusia dengan sembarangan katakan, kalau Allah ada, ayo tunjukkan dirimu. Tidak bisa seperti itu. Allah itu luar biasa. Nabi Yesaya aja kalau kita baca dalam kitab Yesaya, suatu saat dia itu melihat kemuliaan Allah. Ini Nabi loh. Dan dia itu ketakutan. Dia katakan, aku melihat kemuliaan Allah, aku bisa binasa. Nabi aja ketika melihat kemuliaan Allah, dia takut loh. Ini orang-orang gak percaya, dengan seenaknya sendiri bisa ngeklaim sendiri seperti itu. Kalau sampai satu saat Tuhan muncul, langsung dia berangkat. Percaya enggak? Nabi aja takut loh, apalagi orang gak percaya, pasti lebih berangkat lagi. Alamnya Allah itu berbeda dengan kita. Jadi memang gak bisa kita lihat seperti itu. Saudara-saudaraku, sebelum kita membahas lebih jauh, kita coba belajar lebih dahulu tentang dasar-dasar kekristenan. Mengapa kita mau belajar kebenaran firman Tuhan tentang kerajaan surga melalui firman Tuhan, melalui Alkitab? Karena kita percaya bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Saya percaya enggak kalau Alkitab ini firman Tuhan? Percaya. Kenapa? Padahal di luar sana banyak orang mengatakan Alkitab ini bukan firman Tuhan. Alkitab ini sudah dipalsukan, terjemahannya sudah tidak tahu deh. Tapi kenapa kok kita percaya Alkitab ini firman Tuhan? Saudara-saudara, kalau kita pelajari Alkitab ini ditulis oleh 40 orang, kurang lebih 40 orang. Dan jarak penulisannya itu kurang lebih 2000 tahun. Panjang sekali ya, dan penulisnya banyak sekali. Dari sebelum Masehi sampai Masehi. Dan kalau kita baca, gimana? Luar biasa enggak? Dari Kejadian sampai Wahyu, mereka itu enggak saling kenal. Latar belakang mereka berbeda-beda. Dari seorang nelayan, seorang raja, tapi kita bisa melihat adanya nubuatan yang digenapi. Luar biasa. Dulu ketika saya masih kecil, saya pernah dengar, saya pikir ya, kalau Alkitab ini tiba-tiba seperti ada seseorang tiba-tiba jatuh dari Alkitab, dikasih
Apa? Ada seseorang ketemu malaikat Tuhan, terus sama malaikatnya dikasih ini loh Alkitab, ini firman Tuhan. Rasanya kok keren ya, Alkitabnya jatuh dari langit. Tapi yang jadi pertanyaannya, ada enggak orang yang saksi yang lain yang mengatakan itu benar dikasih malaikat? Jangan-jangan dia ngaku-ngaku. Benar enggak? Benar enggak? Zaman sekarang ini kan kita banyak tahu tuh istilahnya hoak tuh. Berita-berita yang kelihatannya meyakinkan. Ternyata ya bujui. Banyak orang yang katakan, ini loh saya ini dapat dari Tuhan, ini dari ini. Tapi bisa enggak? Tapi benar enggak? Alkitab memang kelihatannya rasanya kok ya cuma ditulis oleh manusia ya. 40 orang lagi. Ya penulisnya 2000 tahun lagi. Rasanya kok enggak spektakuler ya. Kan lebih keren kalau Alkitab itu tiba-tiba jatuh dari langit. Tiba-tiba ada suara, inilah firmanku, inilah Alkitab yang datang dari surga. Rasanya lebih keren toh. Tapi yang jadi pertanyaannya, itu benar enggak? Jangan-jangan ngaku-ngaku. Tapi firman Tuhan memang kelihatannya biasa. Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, dari jarak 2000 tahun, dengan 40 penulis, adanya satu kesatuan, adanya nubuat yang digenapi. Kita bisa melihat ada campur tangan Tuhan di dalam penulisan itu. Amin saudaraku. Kita akan coba membuka Alkitab kita dalam 2 Timotius 3 ayat yang ke-16. Dua Timotius 3 ayat 16. Sudah ketemu semua? Seharusnya kalau pakai HP kan lebih cepat ya, lebih gampang ya. 2 Timotius 3 ayat 16. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Amin. Firman Tuhan, apa yang diilhamkan oleh Allah, memang kelihatannya seperti tulisan biasa. Tapi karena ini diilhamkan Allah, kita bisa melihat adanya satu kesatuan dari Kejadian sampai Wahyu. Adanya nubuat yang digenapi. Kita bisa melihat ada campur tangan Tuhan di dalam penulisannya ini. Alkitab ini disebut kitab yang tidak terbakar. Dari zaman pertama kali gereja mula-mula, orang zaman dulu pertama kali, mereka menghadapi banyak aniaya. Kalau zaman dulu, apalagi zamannya Romawi, kaisar yang paling kejam namanya Kaisar Nero. Tahuan kamu orang ini orang Kristen, langsung dijadikan obor hidup. Ketahuan punya Alkitab, langsung dibunuh. Alkitab coba dimusnahkan. Padahal waktu itu gereja masih minim, orang percaya juga minim. Ada raja yang berkuasa, ingin memusnahkan. Dicoba dimusnahkan semua. Orang Kristen dibunuh, Alkitab dibakar. Tapi buktinya, malah sekarang kekristenan itu agama yang paling banyak di dunia. Rasul Paulus itu matinya ya sama Raja Nero ini. Bahkan ada yang mengatakan Rasul Paulus itu dibunuh seperti anjing sama Kaisar Nero. Tapi akhirnya ada yang mengatakan Rasul Paulus dibunuh oleh Kaisar Nero seperti anjing. Tapi sekarang kita bisa lihat orang tua menamakan anaknya Paulus, tapi menamakan anjingnya Nero. Benar enggak? Dibalik sama Tuhan. Kita bisa melihat ada campur tangan Tuhan yang luar biasa. Sehingga Alkitab ini tidak bisa dimusnahkan. Bahkan sampai sekarang di beberapa tempat itu masih ada penganiayaan itu. Tapi tidak bisa habis. Kekristenan berkembang itu bukan melalui jalur perang. Cuma ya udahlah dia berdoa. Tiba-tiba terjadi kegerakan-kegerakan. Tuhan campur tangan. Ada kaisar yang di zaman Tuhan, Konstantinopel, percaya Tuhan. Kekristenan dijadikan agama negara berkembang. Ada campur tangan Tuhan. Dari semua itu kita bisa melihat penulisan ini memang kelihatannya sederhana ditulis oleh manusia. Tapi itu diilhami Tuhan. Ada campur tangan Tuhan di belakangnya. Saudara-saudaraku, kalau kita belajar lebih jauh tentang kekristenan, kita akan melihat ada banyak kritikan-kritikan. Alkitab ini banyak yang sudah banyak yang dipalsukan. Alkitab ini cuma ditulis oleh Rasul Paulus, banyak sekali.
Tapi kalau kita perhatikan lebih dalam, kalau kita kumpulkan salinan Alkitab dalam Perjanjian Baru, kan Alkitab kita adalah Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru. Salinan Perjanjian Baru aja, itu kalau dikumpulkan ada 25.000 bahasa salinan. Itu salinan Perjanjian Baru aja loh, belum salinan Perjanjian Lama. Tidak ada salinan kitab-kitab kuno yang mendekati seperti itu. Salinan yang paling mendekati itu cuma 1.700. Plato, itu Bapak Filsafat, salinan kitabnya cuma 500. Tidak ada salinannya yang besar separuhnya Alkitab. 25.000 cuma Perjanjian Lama. Dari 25.000 itu apa mungkin ada bisa salah? Tidak mungkin toh. Masa semuanya 25.000 salah? Kalau satu salah ya masuk akal. Tapi kalau 25.000 mana mungkin? Dari bukti-bukti seperti itu kita bisa lihat Alkitab kita ini benar-benar firman Tuhan. Di dalam hidup ini kita bisa belajar, kita bisa lihat orang yang terlalu kepo ngatain orang lain ya, terlalu banyak ngeritiki orang, ngurusi orang. Oh itu enggak benar itu, oh ini gini, ini sini. Biasanya orang yang terlalu kepo itu mereka sendiri hidupnya enggak benar. Benar enggak? Orang yang terlalu kepo ngurusi orang gitu. Biasanya kalau kita deket ya, kita lihat, ternyata ini lebih parah dari gua ini. Sama, orang yang suka ngeritik-ngeritik itu, coba kita lihat lebih dalam apa yang mereka, hidup mereka, apa yang mereka percayai. Ternyata lebih parah. Kekristenan yang apa kita percayai, itu kalau kita pelajari lebih dalam, sungguh luar biasa. Zaman sekarang kan sudah canggih ya, ada ChatGPT, ada Google Search. Apa yang saya sampaikan ini coba saudara bisa Google kok. Naskah Perjanjian Baru, naskah Alkitab. Nanti saudara bisa lihat. Sejarah pun membuktikan bahwa Alkitab ini luar biasa. Bahkan arkeolog pun itu sering memakai Alkitab itu menjadi panduan untuk menentukan lokasi atau penggalian. Sampai arkeolog loh memakai Alkitab. Kalau bukan karena campur tangan Tuhan yang dalam penulisannya ini, nggak mungkin. Sampai beberapa penemuan-penemuan arkeolog itu mendukung apa yang ada di dalam Alkitab. Contohnya apa? Bahtera Nuh. Pernah dengar enggak Bahtera Nuh itu? Pernah? Belum Daud. Daud itu meski kisah yang paling terkenal tentang Daud melawan Goliat. Itu kan terkenal sekali itu, sampai difilmkan berkali-kali. Tapi ada yang enggak percaya. Daud itu apa bukti? Enggak ada. Buktinya enggak ada prasastinya. Tapi akhirnya lama-lama setelah ketemu ada prasastinya, ada namanya Daud. Alkitab akhirnya terbukti bahwa Alkitab ini firman Tuhan. Kebenaran pasti akan diteguhkan oleh Tuhan. Tuhan pasti meneguhkan firman-Nya. Puji Tuhan. Saudara-saudaraku, kalau sekarang kita percaya bahwa Allah itu ada, apa yang membuat kita percaya bahwa Allah itu ada? Jangan, kita berpikir secara nalar dulu lah. Jangan pakai Alkitab. Kalau pakai Alkitab kita pasti tahu lah Alkitab itu ada. Apa? Apa yang membuat kita percaya bahwa Allah itu ada? Kalau Alkitab ya pastilah mengatakan Allah itu ada. Coba kita pakai nalar kita. Apa yang membuat kita percaya bahwa Allah itu ada? Wong kita enggak bisa lihat loh. Tidak susah. Jawabannya melalui ciptaannya, melalui alam semesta, adanya manusia. Manusia, tubuh kita ini luar biasa loh. Dunia dengan segala kecanggihannya, itu belum bisa menemukan obat untuk melawan virus. Makanya waktu COVID, itu virus itu tidak bisa dibunuh dengan antibiotik macam-macam, tidak bisa. Satu-satunya cara dengan sistem imun tubuh kita. Makanya waktu zaman COVID, satunya cara yang bisa melawan COVID, sistem kekebalan kita divaksin. Luar biasa ketika Tuhan menciptakan kita. Ciptaan-ciptaan Tuhan yang luar biasa, alam semesta, itu membuktikan bahwa Allah itu ada. Kita membuka Alkitab kita di dalam Mazmur 19 ayat yang kedua. Maaf ya agak sedikit banyak buka Alkitab ya. Tapi karena hari ini kita mau sama-sama belajar tentang dasar-dasar dari kekristenan.
Sudah ketemu semua? Kita mulai dari ayat yang ke-1. Mazmur 19 ayat yang ke-1. Kemuliaan Tuhan dalam pekerjaan tangannya dan dalam Tauratnya. Untuk pemimpin biduan, Mazmur Daud. Langit menceritakan kemuliaan Allah dan cakrawala menceritakan pekerjaan tangannya. Melalui ciptaannya alam semesta, adanya manusia, kita tahu bahwa ada pencipta yang agung di balik ini semua. Tidak mungkin toh alam semesta manusia itu ada dengan sendirinya, benar enggak? Kalau beberapa ilmuwan saya bilang keblinger ya. Adanya teori Big Bang, alam semesta berputar, tiba-tiba munculnya alam semesta, tiba-tiba munculnya manusia. Kalau memang itu benar, kenapa sampai sekarang loh enggak ada alam semesta yang lain? Benar enggak? Kalau memang manusia ini dari monyet berevolusi, kenapa sampai sekarang masih ada monyet? Benar enggak? Masih ada monyetnya. Alam semesta juga teori enggak ada ciptaan yang lain. Cuma itu aja. Semuanya itu menunjukkan bahwa ada pencipta yang luar biasa di balik itu semua. Allah yang menciptakan itu semua. Enggak mungkin itu cuma berdasarkan teori Big Bang, evolusi. Mau monyet di kebun binatang aja masih banyak kok. Kalau memang sudah berevolusi ya monyet sudah tidak ada. Benar enggak? Enggak usah profesor untuk menjawab itulah. Kita pakai akal sehat kita bisa jawab. Dengan adanya alam semesta, adanya manusia ini, kita bisa lihat ada pencipta yang menciptakan itu semua. Manusia dengan segala kecanggihannya, enggak bisa loh menciptakan komputer yang bisa mengalahkan otak kita. Bisa enggak? Enggak bisa. Manusia bisa robot, manusia mungkin bisa menciptakan robot. Tapi bisa enggak manusia menciptakan robot yang punya perasaan? Robotnya ngambek gitu. Enggak bisa. Semuanya cuma terprogram, enggak bisa. Dengan adanya manusia alam semesta ini kita lihat ada pencipta di balik itu semua. Saudara-saudara, saya pernah mendengar bahwa ada seorang tokoh komunis, dia ini salah satu tokohnya, dia ini sangat menentang akan bahwa Allah itu ada. Dan suatu saat ketika dia itu mendekati mau meninggal, dia itu ketakutan dan dia katakan kepada anak buahnya, jangan-jangan saya ini salah ya. Soalnya dia takut. Loh, nanti kalau saya mati apa benar ini menghilang ya? Jangan-jangan saya salah. Seseorang ketika semuanya baik-baik saja, enggak butuh apa-apa, dia pikir, saya enggak butuh Tuhan kok. Tapi kalau sudah mendekati hari-hari hanya, baru dia pikir, loh jangan-jangan saya salah. Saudara-saudara, sampai sekarang kematian itu menjadi misteri. Benar enggak? Kita kan enggak tahu apa yang terjadi. Raymond Moody, itu dia seorang ahli jiwa, dokter jiwa. Dia seorang ahli filsafat. Dia menulis buku yang cukup terkenal, menjadi bestseller, Life After Life, kehidupan sesudah kehidupan. Dia melakukan riset selama 45 tahun dan dia interview 150 orang. Ada yang pernah baca bukunya Raymond Moody? Raymond Moody ini dia ingin membuktikan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Dari 550 orang yang sudah mendekati mati itu ya, dia kumpulkan, dia interview, dia riset, dia karena orangnya seorang yang pintar, dia buktikan ada kehidupan sesudah kematian itu secara sains. Karena setelah dia kumpulkan risetnya, kok dia katakan, kok rasanya ada kemiripan ya. Dia ingin menunjukkan bahwa ada kehidupan setelah kematian. Saya tidak mengatakan bahwa apa yang ditulis Raymond Moody ini alkitabiah. Enggak. Soalnya pada akhirnya dia itu percaya untuk bisa bercakap-cakap dengan arwah orang mati. Saya kurang setuju dengan itu karena Alkitab pun tidak setuju. Tapi saya ingin menunjukkan bahwa Raymond Moody dia ini berusaha menunjukkan ternyata ada kehidupan lain setelah kematian. Meskipun dia sudah melakukan riset selama 45 tahun, interview sampai 150 orang, ada juga orang yang mengatakan, jangan-jangan Raymond Moody ini cuma halusinasi. Memang kadang-kadang untuk membuat seseorang percaya, itu tidak mudah. Setiap orang akan bertanggung jawab dengan hidupnya sendiri-sendiri. Mau percaya apa enggak, itu terserahlah.
Tapi kita sebagai orang-orang percaya, kita mau mempunyai, selama kita hidup ini, kita mau memanfaatkan hidup kita ini dengan sebaik-baiknya. Karena kita percaya kalau kita dipanggil Tuhan suatu saat nanti, kita bisa mempertanggungjawabkan hidup kita. Amin, saudaraku. Saudara-saudara, sesuatu yang ada itu tidak selalu harus bisa kita lihat. Benar enggak? Contohnya apa? Angin. Ada yang bisa lihat angin? Tidak ada loh. Tapi kita tahu, kita bisa rasakan angin itu ada. Virus, bakteri, kita tidak bisa lihat, tapi kita tidak bisa bilang itu tidak ada. Ada. Buktinya tiba-tiba kita sakit. Sama, Allah kita tidak bisa lihat, tapi melalui ciptaannya kita tahu bahwa Allah itu ada. Amin, saudara-saudaraku. Saudara-saudaraku, sekarang kalau kita sudah percaya bahwa Allah itu ada, saya ingin coba bertanya lebih jauh lagi. Saudara percaya enggak bahwa Tuhan Yesus itu ada? Percaya? Kenapa? Karena aku mau menikah supaya diberkati di gereja. Pasanganku Kristen. Seperti apa itu? Kenapa kok kita percaya Tuhan Yesus itu ada? Kalau kita pelajari lebih dalam lagi seperti tadi Alkitab, Tuhan Yesus itu bukan legenda. Bukan legenda zaman dahulu kala konon kabarnya. Sejarah mencatat ada yang namanya Tuhan Yesus. Bahkan ketika Tuhan Yesus disalib terjadi gempa bumi seperti dalam kitab Injil, itu ada penulis non-Kristen, dia juga menulis hal yang sama. Coba dengan kecanggih dicari Google search, pakai ChatGPT ya. Apa yang saya sampaikan benar enggak? Sejarah itu mencatat. Itu bukan cerita, bukan cuma cerita dongeng konon kabarnya. Sejarah mencatat bahwa Tuhan Yesus itu benar-benar ada. Dan dia benar-benar mati di kayu salib. Dan ketika dia mati, itu benar terjadi gempa bumi seperti di dalam kitab Injil. Bagi beberapa orang, ada orang yang tidak percaya bahwa Tuhan Yesus tidak ada. Tapi ada yang percaya bahwa Tuhan Yesus itu Tuhan Yesus itu bukan Allah, cuma Nabi. Tapi bagi kita orang percaya, kita percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah. Kenapa? Saya percaya bahwa Tuhan Yesus itu Allah, bukan cuma karena firman Tuhan itu mengatakan seperti itu. Tapi saya percaya Tuhan Yesus itu Allah karena kesaksian dari para rasul-rasul Tuhan Yesus dan murid-murid Tuhan Yesus. Coba kita akan buka Alkitab kita di dalam 1 Korintus. Satu Korintus 15 ayat yang ke-6. 1 Korintus 15 ayat yang ke-6. Jika saya ketemu semua saya akan bacakan. 1 Korintus 15 ayat ke-6. Sesudah itu ia menampakkan diri kepada lebih dari 500 saudara sekaligus. Kebanyakan dari mereka masih hidup sampai sekarang, tetapi beberapa di antaranya telah meninggal. Saudara-saudara, saya percaya Tuhan Yesus itu Allah. Juru selamat kita yang mati di kayu salib, sesuai dengan yang dikatakan firman Tuhan. Tapi saya percaya saya semakin dikuatkan dan diteguhkan oleh kesaksian dari rasul-rasul Paulus yang menjadi saksi mata. Karena mereka melihat Tuhan Yesus itu bangkit dari mati. Rasul-rasul Tuhan Yesus, ketika Tuhan Yesus cuma ditangkap baru ditangkap. Tuhan Yesus itu cuma ditangkap, mereka ini sudah kabur semua. Bahkan ada yang menyangkal tidak kenal Tuhan. Tapi yang aneh, setelah Tuhan Yesus ini mati, disalib, dikubur, tiba-tiba murid-muridnya yang dulu takut, yang nyangkal, tiba-tiba kok berubah jadi berani. Dan sejarah gereja mencatat, rasul-rasul Tuhan ini
Semuanya itu mati. Yang enggak mati cuma Rasul Yohanes. Semuanya mati syahid. Rasul Yohanes pun ini seharusnya dia mau digoreng. Orang zaman dulu itu kalau nyiksa orang sadis loh. Orang digoreng. Ya kalau kerupuk, orang digoreng, ya aduh gila. Rasul Yohanes coba digoreng, hidup-hidup, tapi tidak berhasil. Akhirnya dia dibuang ke Pulau Patmos. Dan dia mendapat penglihatan dari Tuhan dan dia menulis kitab Wahyu. Rasul-rasul yang lain semua itu jadi mati syahid. Kok bisa berubah begitu ya? Kok bisa berani ya? Padahal mereka ketika melihat Tuhan Yesus cuma ditangkap. Mereka itu sampai nyangkal-nyangkal. Ngaku tidak kenal Tuhan Yesus. Setelah mati loh. Kok tambah mereka bisa berani sampai kayak gitu. Malah jadi sakti istilahnya. Orang sakit itu akan sembuh. Luar biasa. Kenapa? Pasti ada sesuatu yang luar biasa terjadi dalam hidup mereka. Pasti mereka itu mengalami sesuatu. Mereka ini melihat sesuatu yang luar biasa yang mengubah hidup mereka. Mereka melihat bahwa Tuhan Yesus yang mati itu bangkit kembali. Dikatakan dalam ayat ini. Bukan cuma saksi matanya, itu bukan cuma 12, saudaraku, 500. Makanya bagi orang-orang yang mengatakan Tuhan Yesus tidak bangkit, ini loh saksi matanya itu ada. Biasanya dalam kehidupan sehari-hari, kalau ada seseorang yang mungkin bermasalah, mereka ke pengadilan. Pengadilan lalu sebelum mengambil keputusan, pengadilan itu memerlukan bukti dan memerlukan saksi mata. Kamu enggak ada buktinya enggak? Kamu ada saksi matanya enggak? Kalau enggak ada, case itu gugur. Tapi kalau ada saksinya, ada buktinya, orang ini bisa menang. Tuhan Yesus itu bangkit, saksi matanya banyak. Itu enggak bisa disangkal lagi. Tapi ya kembali, ada orang-orang ya, kalau saya bilang ya, udah diinjili, susah sekali untuk percaya Tuhan. Seolah-olah mata, kayak pikirannya itu ada selubungnya. Tapi bagi kita, percaya Tuhan Yesus ya, Tuhan Yesus itu baik, Tuhan Yesus itu mati buat dosa-dosa kita. Dengan gampang kita percaya. Karena itu seperti firman Tuhan katakan, tidak ada seorang pun dapat mengaku Yesus Tuhan kalau tidak karena Roh Kudus. Saudara-saudaraku, satu hal yang saya sangat bersyukur, saya bisa percaya Tuhan Yesus. Di luar sana orang coba diinjili susahnya minta ampun. Tapi kita bisa ketika mendengar Injil, kita bisa percaya itu suatu anugerah Tuhan. Itu suatu pekerjaan Roh Kudus yang luar biasa. Tuhan Yesus mati dan bangkit. Itu bukan cuma cerita dongeng. Sejarah membuktikan. Para rasul-rasul, mereka itu saksi matanya. Dari seorang yang takut, tiba-tiba sampai jadi berani. Karena apa? Karena mereka lihat, oh Tuhan Yesus itu ternyata benar ya. Bangkit dari kematian. Saudara-saudara, kalau kita belajar lebih jauh, mereka yang mengkritik ini, mereka ini kadang-kadang kritis sekali. Kok katanya Allah lahir dari manusia? Saya terus terang, saya kalau ditanya sampai terlalu jelimet gitu, saya tidak bisa jawab semua. Tapi yang saya akan jawab, yang saya tahu, Tuhan Yesus itu mati di salib dan bangkit kembali. Kalau itu bukan Allah, apa namanya? Benar enggak? Itu yang saya tahu. Seharusnya, saudara, kalau kita pelajari lebih dalam lagi, semua kepercayaan, saya tidak mau pakai istilah agama ya, soalnya agama itu kan sensitif, saya pakai kata istilah kepercayaan. Semua kepercayaan itu lahir ketika seseorang, dia itu katanya ketemu malaikat. Ketemu malaikat, apa dapat wangsit, apa gimana. Dan katanya dia diangkat jadi wakilnya Tuhan. Dan semuanya itu biasanya pengalaman personal. Tidak ada orang yang bisa meneguhkan. Tidak ada saksi mata lainnya. Rata-rata kalau saudara pelajari lahirnya kepercayaan itu seperti itu. Satu orang tiba-tiba katanya ketemu malaikat Tuhan atau ketemu pencerahan. Tapi tidak ada orang lain yang bisa meneguhkan. Beda dengan Tuhan Yesus. Ketika Tuhan Yesus bangkit, itu bukan cuma cerita. Itu benar-benar kejadian.
Itu sejarah. Murid-murid Tuhan, rasul-rasul Tuhan, mereka itu saksi matanya. Itu yang membedakan saudara-saudaraku. Saudara-saudara, ada hal yang luar biasa ketika saya mendengar ada kesaksian, ada seorang anak Tuhan. Dia ini asalnya cuma sakit sampai dokter pun angkat tangan. Dia bukan orang percaya. Terus sama temannya diajak, ayo ke gereja yuk. Tuhan Yesus sanggup loh menyembuhkan kamu. Ya udah, akhirnya dia ikut ke gereja. Ketika dia sampai ikut ke gereja, dia memuji Tuhan, dengarkan firman Tuhan. Tidak sembuh. Tapi dia ketika dia pulang dia kok rasa hatiku kok suka cita ya. Meskipun tidak apa-apa minggu depan aku datang lagi. Meskipun dia tidak sembuh. Minggu depan dia datang lagi ke gereja, beribadah lagi. Dia waktu pulang dia tidak mengalami apa-apa, juga tidak sembuh. Tapi kok hatinya suka cita ya. Dia datang lagi dan akhirnya lama-lama dia percaya Tuhan. Meskipun awalnya dia tidak sembuh. Tapi dia tetap setia dan akhirnya Tuhan Yesus sanggup menyembuhkan. Saudara-saudaraku, kadang-kadang dalam hidup ini seperti kata lagu tadi, kita mengalami sesuatu, kita sudah berdoa, tapi kok tidak ada jawabannya ya. Di saat seperti itu butuh yang namanya iman, saudara-saudaraku. Iman. Kita coba buka Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat yang ke-6. Ada yang sudah ketemu? Ibrani ke-11 ayat yang ke-6. Tetapi tanpa iman tidak mungkin orang berkenan kepada Allah. Sebab barang siapa berpaling kepada Allah, ia harus percaya bahwa Allah ada dan bahwa Allah memberi upah kepada orang yang sungguh-sungguh mencari Dia. Saudara-saudara, kalau saya boleh bertanya, saudara-saudara semua baik-baik saja? Amin? Sungguh? Saya rasa dalam keadaan seperti sekarang ini, ada banyak orang yang lebih sungguh-sungguh cari Tuhan. Banyak orang katakan mungkin semuanya ini kelihatannya positif, ekonomi naik apa-apa. Tapi kita tahu sendirilah, semuanya tidak baik-baik saja. Dan pada saat seperti ini, banyak orang mencari Tuhan. Apa salah? Enggak. Emang itu kecenderungan manusia lah. Banyak orang percaya Tuhan Yesus itu ada, tapi tidak semua orang sungguh-sungguh. Kenapa? Nunggu ngalami masalah dulu, baru sungguh-sungguh cari Tuhan. Sampai ada beberapa hamba Tuhan, dia katakan, kalau sampai ada jemaat, biasanya tidak pernah muncul. Tiba-tiba satu hari, sampai kebaktian sekolah minggu pun dia muncul, doa pagi pun dia muncul. Tidak usah ditanya, dia pasti punya masalah. Benar tidak? Itu bukan rahasia umum, tidak salah. Itu suatu hal yang tidak salah, benar kok. Sekarang kalau tidak cari Tuhan, mau cari siapa? Ada seseorang ketika suatu saat orang ini dia terjebak di atas. Karena dia terjebak di atasnya ini cukup tinggi, dia mau panggil orang yang di bawah itu. Dia teriakin karena terlalu tinggi, orang yang di bawah tidak dengar. Akhirnya bagaimana ya caranya orang yang di bawah ini supaya mau noleh ke atas ya? Dilempar koin sama dia. Orang yang di bawah waktu dilempar koin, dilihat ada koin. Nggak tambahkan noleh ke atas, tambah nyari yang di bawah. Ada koin lagi enggak ya? Ada koin lagi enggak ya? Orang yang di atas bingung. Loh ini dikasih koin kok enggak tambah noleh ke atas? Gimana caranya sampai orang yang di bawah ini noleh ke atas? Ada yang tahu enggak? Dilempar batu. Kena kepalanya. Duk, siapa yang lempar-lempar aku? Saudara-saudaraku, dalam hidup ini kecenderungan kita, ketika kita diberkati, kita lupa. Tapi ketika kita mengalami masalah, baru kita menoleh ke atas.
Tidak salah, itu kecenderungan manusia memang. Tapi coba kita belajar. Diberkati, tidak diberkati, kita mau coba cari Tuhan. Saudara-saudara, memang hal seperti itu. Memang ya kecenderungan manusia seperti itulah. Tapi kita coba mau belajar. Masa tunggu mau dapat masalah baru cari Tuhan? Kecenderungan manusia ketika mengalami berkat, wah aku lagi hoki ya. Tapi ketika mengalami masalah, loh Tuhan kok enggak lindungi sih? Harusnya kalau ketika diberkati dia bilang dia hoki, ketika dia enggak diberkati, ya jangan salahkan Tuhan, toh bilang aja lagi enggak hoki. Benar enggak? Ketika kita diberkati kita lupa Tuhan. Ketika kita lagi mengalami masalah, kita menyalahkan Tuhan. Karena itu kita coba mau belajar. Ketika kita diberkati, jangan kita lupa Tuhan. Tapi ketika kita tidak diberkati, kita mau ingat Tuhan. Saudara-saudaraku, iman itu seringkali kita menganggap bahwa iman itu membuat adalah sesuatu adalah sesuatu yang membuat kita mendapatkan sesuatu dari Tuhan. Iman adalah sesuatu untuk mendapatkan mujizat dari Tuhan. Tapi iman itu bukan cuma untuk mendapatkan sesuatu dari Tuhan, tapi iman itu yang membuat seseorang bisa setia sampai akhir. Kadang-kadang kita tidak mendapatkan apa-apa karena kita tidak setia sampai akhir. Amin. Saudara-saudara, karena itu kita coba belajar setia dalam perkara kecil. Firman Tuhan gambarkan bahwa mencari kerajaan surga itu seperti mencari harta yang tertimbun, harta karun yang tertanam dalam tanah. Ketika orang ini melihat ada harta terpendam, dia jual semua yang dia punya untuk membeli tanah itu supaya dia bisa mempunyai harta yang terpendam itu. Saudara-saudara, segala sesuatu itu ada harganya. Mencari Tuhan itu juga ada harganya. Harganya apa? Pertobatan. Kerajaan Tuhan itu di mana sih? Saudara-saudara, kalau menurut saudara-saudara Tuhan itu ada di mana? Di mana? Enggak apa-apa. Saya lebih suka ada yang jawab daripada diem aja. Saya pikir ini semua pada yang ngantuk. Memang saya sih kalau saya khotbah, saya enggak bisa ngelucu. Saya berdoa supaya saudara-saudara yang ngantuk. Untuk bisa ngelucu, ya itu perlu talenta. Dan saya tidak punya talenta untuk seperti itu. Karena itu setiap kali saya berkhotbah, saya berdoa supaya jemaat yang mendengarkan tidak ngantuk ya. Kalau ada yang mau jawab, tidak apa-apa, saya malah senang. Kalau saudara-saudara kerajaan surga itu ada di mana? Kerajaan surga, itu kalau dibilang jauh ya jauh, dekat yang dekat. Di mana? Seperti yang tadi dikatakan, Allah itu roh. Barang siapa yang menyembah dia, harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Berarti kita bisa lihat dari ayat itu, bahwa alam roh itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Kalau kita perhatikan dari konteks itu, pada waktu itu Tuhan Yesus berbicara dengan perempuan Samaria. Orang dari zaman perjanjian lama, kalau mereka mau beribadah kepada Tuhan, mereka itu harus datang ke bait Allah. Kalau mau berdoa, orang perjanjian lama ya. Kalau mereka mau berdoa kepada Tuhan, mereka itu harus datang ke bait Allah. Itu orang perjanjian lama. Kalau mereka tidak datang ke bait Allah, mereka harus berdoa menghadap arah kiblatnya bait Allah. Dan Tuhan katakan pada saat itu, Allah itu roh. Untuk menyembah Allah, itu tidak dibatasi seperti itu. Harus menyembah di dalam roh dan kebenaran. Menyembah dalam roh dan kebenaran di sini maksudnya Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Loh, kalau Allah itu tidak dibatasi oleh ruang dan waktu, lalu gimana caranya ketemu Allah itu? Gimana? Allah itu di mana sih? Kerajaan surga itu di mana? Ada yang tahu? Tidak ada yang tahu? Coba kita buka Alkitab kita, Yesaya 59 ayat yang ke-1. Yesaya 59 ayat ke-1.
Sesungguhnya tangan Tuhan tidak kurang panjang untuk menyelamatkan, dan pendengarannya tidak kurang tajam untuk mendengar. Tetapi yang merupakan pemisah antara kamu dan Allahmu ialah segala kejahatanmu. Dan yang membuat dia menyembunyikan diri terhadap kamu sehingga dia tidak mendengar ialah segala dosamu. Saudara, kalau dari ayat ini jelas sekali. Allah itu jauh. Allah itu jauh, dibilang jauh ya tidak jauh, dibilang dekat tidak dekat. Allah itu dekat bagi orang yang bertobat, tapi jauh bagi orang yang tidak bertobat. Mencari kerajaan surga itu ada harganya. Harganya apa? Pertobatan. Seperti perumpamaan tadi, orang yang mencari kerajaan surga seperti umpamakan seperti orang yang mencari harta terpendam. Mencari Tuhan ada harganya pertobatan. Tuhan yang memisahkan kita dari Tuhan itu tidak ada cara lain, cuma dosa. Banyak orang kadang-kadang pakai teknik-teknik yang misalnya ada pakai teknik-teknik yang kalau berdoa harus ngadep mana, harus pakai harus ada lilinnya, harus ada apanya. Tidak seperti itu, saudaraku. Firman Tuhan katakan dengan jelas, yang menjadi pemisah antara kita dengan Tuhan itu bukan metode-metodenya, tapi dosa. Lihatnya simple, tapi itu enggak. Makanya dosa itu seringkali kita anggap bukan masalah besar, tapi bagi Tuhan itu suatu masalah yang besar. Sampai akhirnya Tuhan itu sampai rela datang ke dunia jadi manusia, mati di salib. Kalau dipikir-pikir loh, Tuhan kan mencipta sih, ngapain ya repot-repot sampai mati di salib untuk menebus ciptaannya kita. Mbok dimusnahkan aja semua, ciptakan lagi yang baru yang baik-baik. Enggak, Tuhan itu baik. Dan Tuhan juga menunjukkan bahwa konsekuensi dosa itu enggak main-main. Bagi orang-orang di luar Tuhan, mereka pikir kalau perbuatan baiknya itu seperti timbangan. Perbuatan baiknya itu lebih banyak, lebih berat dari dosanya, mereka bisa masuk surga. Enggak, saudaraku. Kalau emang benar seperti itu, Tuhan Yesus tidak perlu mati di salib. Masalahnya sebenarnya bukan perbuatan baiknya lebih banyak dari perbuatan dosanya, tapi konsekuensi dosanya itu tidak bisa hilang. Untuk seseorang bisa masuk kerajaan surga, itu juga bukan masalah itu aja. Tapi ketika seseorang percaya Tuhan, benih ilahi itu ditanamkan, ciptaan baru. Barang siapa lahir dari roh adalah ciptaan baru. Bukan cuma masalah dosanya, tapi karena konsekuensi dosanya itu. Dikatakan di sini yang membuat Tuhan itu menjadi jauh, itu bukan hal lain, tapi dosa. Kerajaan surga datang dengan harganya pertobatan. Saudara-saudara, kalau menurut saudara, iman itu apa, saudara-saudara? Ada yang tahu iman itu apa? Kita kan sering bicara tentang iman. Seperti dalam tadi Ibrani 11 ayat yang ke-6. Barang siapa mencari Allah harus dengan iman. Apa sih iman itu? Coba kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 11 ayat yang ke-1. Di sana kita akan menemukan definisi iman. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Jika saya ketemu semua, saya bacakan. Ibrani 11 ayat yang ke-1. Iman adalah dasar dari segala sesuatu yang kita harapkan dan bukti dari segala sesuatu yang tidak kita lihat. Kalau dari sini kita bisa lihat iman itu apa? Percaya akan sesuatu yang tidak kelihatan. Benar enggak? Kita belum lihat surga neraka, tapi kita percaya bahwa surga itu neraka itu ada. Itu iman. Kita tidak melihat Tuhan, tapi kita percaya Tuhan itu ada. Itu namanya iman. Iman yang kelihatan itu bukan iman. Tapi iman itu meskipun tidak lihat, tapi percaya itu ada. Contohnya gini, yang dimaksud iman di sini itu bukan maksudnya sesuatu yang tidak ada dibuat jadi ada karena diyakini,
Bukan. Tapi yang dimaksud dengan iman itu, iman tuh ada, tapi meskipun kita tidak lihat, kita percaya itu ada. Itu iman. Contohnya gini, di depan saya ini misalnya ada gelas. Kalau sekarang memang tidak ada. Karena memang sekarang tidak ada. Tapi saya mau imani, oh di depan saya ini ada gelas. Itu bukan iman, memang tidak ada kok. Tapi iman itu segini, di depan saya itu memang ada gelas, tapi karena gelasnya itu transparan, bening, kaca, karena dalamnya air putih, warnanya juga transparan, karena mungkin pengaruh lampu atau jauh, saudara-saudara tidak bisa lihat. Tapi di depan saya itu ada gelas. Saudara-saudara tidak bisa lihat, di depan saya ada gelas. Tapi saudara-saudara percaya, itu ada gelas di depan saya. Itu namanya iman. Kita tidak lihat dengan mata kita, tapi kita percaya itu ada, karena memang benar-benar ada. Kalau tidak ada, kita percaya, kalau memang benar tidak ada, tapi kita percaya itu ada, itu namanya bukan iman, itu namanya sugesti. Itu namanya positive thinking. Di dunia kan sering begitu toh, percaya saja, percaya saja. Kalau memang dasarnya tidak ada, itu bukan iman, itu namanya positive thinking. Saya tidak menentang positive thinking, tapi kalau cuma positive thinking, nanti capek sendiri. Tidak ada dasarnya. Saya percaya dalam iman ada positive thinking, tapi iman bukan positive thinking. Kalau cuma mengandalkan positive thinking, nanti ujung-ujungnya kita capek sendiri. Wong tidak ada dasarnya. Iman kita kepada Tuhan itu bukan tidak ada dasar, ada dasarnya firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ya dan amin, nanti Tuhan akan teguhkan. Seperti tadi, banyak orang tidak percaya bahwa firman Alkitab ini firman Tuhan. Tuhan teguhkan. Adanya arkeolog yang meneguhkan bahwa Alkitab ini, oh ternyata Alkitab ini benar ya. Karena itu apa? Karena itu memang kebenaran. Tuhan Yesus mati di kayu salib, banyak orang tidak percaya. Tapi itu kebenaran, Tuhan teguhkan. Adanya saksi-saksi mata, rasul-rasul Tuhan yang luar biasa. Mereka ini menjadi saksi mata, luar biasa. Kalau itu tidak bisa membuat kita percaya Tuhan, ya saya tidak bisa bicara lagi ya. Dari semua itu semua Tuhan sudah teguhkan. Iman percaya kita itu bukan iman percaya yang tidak ada dasarnya. Iman percaya kita itu iman yang ada dasarnya. Yang saya suka dari Alkitab, Alkitab ini banyak mengajarkan kita, seperti dalam Tuhan Yesus katakan dalam kitab Injil, Tuhan Yesus itu mengajarkan, hendaklah kamu cerdik seperti ular dan tulus seperti merpati. Jangan dibalik lo ya. Dan harus seimbang, harus cerdik dan tulus. Kalau cuma cerdik aja, wah ya repot. Semua orang jadikan mangsa, jadi predator. Kalau cuma tulus saja, ya kita yang babak belur, ditipu orang kanan kiri. Harus ada dua-duanya. Contohnya begini, saya tinggal di apartemen saya ini ada tukang bersih-bersih. Dan tukang bersih-bersih ini cukup menarik. Meskipun dia tukang bersih-bersih, tapi gaya ngomongnya itu pendeta aja kalah loh. Oh ya shalom, oh ya Tuhan berkati, luar biasa, pendeta aja kalah loh. Dan satu saat, dia itu cerita, dia itu kepengen untuk ke Kamboja, dan dia itu sedih. Kenapa ya? Aku ini benar kepengen ke Kamboja, tapi tidak bisa. Waktu dia cerita ke saya, loh justru kamu untung tidak jadi berangkat ke Kamboja. Tahu tuh ya kejadian di Kamboja ya. Kalau sampai kamu berangkat ke Kamboja, bisa-bisa ginjalmu hilang. Benar enggak? Justru kamu tidak jadi berangkat, itu kamu harus bersyukur loh. Itu campur tangan Tuhan sampai kamu tidak berangkat loh. Seharusnya kita dikasih sebagai anak Tuhan, seperti yang diajarkan Tuhan, kita bisa pakai hikmat kita loh. Kamboja, itu negaranya sampai bandara internasional aja tidak punya loh saudara-saudara. Bandara internasional itu mereka tidak punya. Indonesia itu punya bandara internasional di Jakarta. Cukup bagus, bahkan masuk 10 besar dunia. Kok bisa orang Indonesia kok bisa kena tipu loh? Harusnya dia bisa pakai akal sehatnya lah. Nggak usah, dia bisa pakai akal sehatnya. Wong negara, Kamboja saya sendiri bandara internasional aja enggak ada. Kok mereka mau datang ke sana cuma diiming-imingi dapat $5.000. $5.000 itu besar loh saudaraku. Saudara kerja di Amerika aja belum tentu dapat $5.000. Apalagi Kamboja. Negara bandara internasional aja enggak ada. Gimana dia bisa gaji orang $5.000? Enggak masuk akal.
Seharusnya dalam kehidupan kita sehari-hari, kita bisa belajar, kalau kita mau banyak belajar dari firman Tuhan, kita bisa pakai loh itu semua. Itu tidak masuk akal. Orang ini ketika dia cerita gitu, kamu harusnya bersyukur loh. Kamu tidak jadi berangkat ke Kamboja. Kalau sampai kamu berangkat, ya tidak tahu lagi nasibnya. Benar enggak? Saudara-saudara, kadang-kadang dalam hidup ini banyak hal yang kita tidak mengerti, tapi kita tidak boleh bersungut-sungut. Karena kalau kita bersungut-sungut, itu ujung-ujungnya cuma bisa memperburuk keadaan. Saudara-saudara tahu bangsa Israel kenapa waktu mereka keluar dari Mesir tidak bisa masuk ke tanah Kanaan? Ada yang tahu? Salah satu sebabnya? Tidak ada yang tahu? Bangsa Israel salah satu sebabnya kenapa mereka tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, salah satu sebabnya mereka ini suka bersungut-sungut. Karena mereka suka bersungut-sungut, akhirnya Tuhan katakan dalam Bilangan, coba kita buka, dalam Bilangan 14 ayat yang ke-22. Dari cerita bangsa Israel ini kita mau belajar. Kalaupun apapun yang terjadi, jangan mulut kita ini sembarangan mengucapkan hal yang tidak baik. Bilangan 14 ayat yang ke-22, saya akan bacakan. Sudah ketemu semua? Semua orang yang telah melihat kemuliaanku dan tanda-tanda mujizat yang kau perbuat di Mesir dan di padang gurun, namun telah 10 kali mencobai aku dan tidak mau mendengarkan suaraku. Kita lompat kepada ayat yang ke-29. Di padang gurun ini bangkai-bangkaimu akan berhantaran, yakni semua orang di antara kamu yang dicatat semua tanpa terkecuali yang berumur 20 tahun ke atas, karena kamu telah bersungut-sungut kepadaku. Salah satu sebab bangsa Israel tidak bisa masuk ke tanah Kanaan, salah satu sebabnya apa? Karena mereka suka bersungut-sungut. Kelihatannya cuma sepele loh, tapi itu akibatnya besar. Allah itu pribadi, bukan benda. Allah itu person, pribadi. Dia punya perasaan. Sama lah seperti kita juga. Saudara-saudara, ketika saudara nolongi orang ini istilahnya bocengli gitu. Gimana perasaannya? Ditinggal ya. Saya pernah dengar ada kesaksian ya, dia ini sambat. Dia ini nolongi ibu-ibu sendirian, janda, tua, tidak punya keluarga. Ditulungi. Makan, dikasih makan, dibawain makan, sakit diantarin. Pernah sekali, dia itu terlambat waktu ngantar makanan. Dimarah-marahin, sejak saat itu dia bilang, tidak ada lagi ya 2 kali ya. Sikap kita itu bisa menentukan nasib kita juga loh. Saudara-saudara, dalam hidup ini kita berharap semuanya itu baik-baik saja. Amin. Tapi kita tidak bisa pungkiri, ada hal-hal yang akan terjadi dalam hidup ini. Dan ketika sesuatu hal yang terjadi itu mungkin tidak enak, kita coba belajar, jangan bersungut-sungut. Sering, saudara-saudara, manusia, tubuh kita ini tubuh fana. Saya bukan dokter, tapi saya dengar dari seorang dokter, dia katakan gini, tubuh kita ini suatu saat pasti akan aus sendiri, akan rusak sendiri. Pasti. Cuma dengan maintain yang bagus, kerusakannya itu bisa dicegah. Meskipun dengan maintain yang bagus pun, pasti suatu saat akan ya rusak. Apalagi kalau ada faktor-faktor yang misalnya faktor genetik atau faktor-faktor lainnya, cepat rusak. Saya bukannya maksudnya mau mengkritik ya. Ada beberapa gereja, mereka dalam nama Tuhan Yesus saya tolak roh kanker, dalam nama Tuhan Yesus saya tolak penyakit jantung. Saya bukan mengkritik, tidak apa-apa. Cuma kalau satu saat, karena tubuh kita ini tubuh yang fana, kalau satu saat tubuh kita semakin tua, otomatis kemampuan tubuh kita ini berkurang. Ketika kita muda, tidak ada istilahnya sakit dengkul, benar tidak? Tapi semakin tua, aduh dengkul sakit, ada pengapuran, ada penyumbatan. Tapi kalau ketika ngalami itu semua, jangan bersungut-sungut. Itu bukan berarti Tuhan tidak tolong, memang tubuh kita ini ada batasnya, saudaraku.
Kalau semua cuma tinggal ditolak-tolak terjadi ya enak saudaraku. Saya bukannya menentang, enggak apa-apa, terserahlah. Cuma ketika itu sampai terjadi ada hal yang tidak diinginkan, bukan berarti Tuhan tidak tolong. Tapi memang sudah waktunya. Kita semua ini punya pegang nomor loh. Percaya enggak? Kita semua ini punya nomor dan kita semua enggak tahu kapan kita dipanggil Tuhan. Dan kita enggak perlu cari kapan kita dipanggil Tuhannya. Setiap kali kalau kita sakit, kita didoakan sembuh, ya kita enggak berangkat-bangkat. Kita bisa jadi manusia abadi ya. Tiap kali sakit berdoa sembuh. Oh, puji Tuhan. Sekali dua kali ya, tapi enggak akan selamanya. Akan ada saatnya dia harus pulang. Dan kalau itu semua terjadi, kita harus siap. Saudara-saudara, menjadi anak Tuhan itu bukan membuat kita harus menjadi sesuatu yang aneh. Saya punya teman dulu, dia orangnya cukup baik. Dan dia punya penyakit ma yang cukup parah. Penyakit ma-nya cukup parah. Karena saya waktu itu pelayanan sama dia, terus saya ingatkan, kamu enggak makan ya? Dan dia jawabnya gini, aku percaya Tuhan nanti akan menjamah. Aku pasti tidak sakit ma lagi. Kalau orang sejauh gitu, biasanya kita akan susah tuh ya. Ya saya diamkan aja. Dan akibatnya, dia sudah tahu punya sakit ma, tapi dia tidak mau jaga. Suatu saat, kumat dan masuk rumah sakit. Saudara-saudara, untuk menjadi anak Tuhan, kita percaya Tuhan itu pelihara. Tapi kita juga punya tanggung jawab dan kewajiban. Kalau kita tahu kita itu ada tubuh kita sakit, ya kita jaga. Kita bawa dalam doa, kita serahkan pada Tuhan. Tapi kita juga punya tanggung jawab. Kita lakukan sesuai normalnya akal sehat kita lah. Jangan sampai nunggu kayak gitu. Pernah sekali ada sekumpulan anak-anak Tuhan, mereka itu pelayanan. Mereka pelayanan di suatu tempat, di luar pulau. Ketika mereka mau naik kapal ini kapal kecil. Kapal kecil, mereka sudah dikasih tahu, jumlah kalian itu terlalu banyak. Kalian tidak bisa naik sini. Sudah diingatkan, tapi salah satu dari mereka, kamu tidak punya iman ya? Masa kamu tidak percaya Tuhan itu akan tolong? Ya udah, akhirnya karena dibilang gitu, kapal yang kecil ini seharusnya tidak boleh dinaiki orang banyak. Akhirnya kelem saudaraku. Untuk menjadi anak Tuhan, kita tidak perlu ekstrem seperti itu. Kita lakukan, kita pakai hikmat kita seperti yang dikajarkan Tuhan. Kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Kecuali kalau Tuhan memberikan peneguhan khusus ya. Itu lain cerita. David Yongicho, Paul Yongicho, ada yang tahu enggak Paul Yongicho, David Yongicho? Dia asalnya namanya tahu Paul Yongicho, tapi dia rubah menjadi David Yongicho. Dia ceritakan pengalamannya gini. Paul Yongicho ini enggak tahu kalau sekarang ya. Dulu itu dia gerejanya paling besar di dunia. Jemaatnya itu hampir 1 juta orang. Dan suatu saat muridnya dia katakan gini. Paul Yongicho, Tuhan itu enggak adil ya. Oh, kenapa? Iya, Tuhan itu baik sama kamu, tapi sama aku enggak. Lah emang kenapa? Aku itu mengikuti jejakmu. Paul Yongicho ini kan dia menjadi gereja yang paling besar. Aku mengikuti jejakmu. Aku ini sampai beli gedung besar, utang bank. Ternyata jemaatnya enggak ada, bangkrut. Dia bilang, Tuhan itu enggak adil, Tuhan itu pilih kasih. Tuhan itu baik sama kamu tapi tidak sama aku. Akhirnya Paul Yongicho bilang gini, loh, kamu jangan menghakimi seperti itu. Kamu tahu enggak, sebelum aku membuka gereja ini, aku setiap hari berdoa berjam-jam. Sampai akhirnya Tuhan tuh memberikan pernyataan, membuat remah. Aku bukan cuma hamba Tuhan yang cuma asal main klaim ayat. Oh ini bagus, ini buat aku. Oh enggak. Aku benar-benar berdoa. Saudara-saudara, kecuali kalau saudara-saudara punya pengalaman seperti Paul Yongicho ya, Tuhan sendiri yang mengatakan ya udah kapal itu naik ya enggak apa-apa. Kalau enggak ya kita lakukan sewajarnya.
Tuhan katakan, hendaklah kita cerdik seperti ular, tulus seperti merpati. Saudara-saudaraku, adalah kerinduan semua orang tua untuk bisa dekat dengan anak-anaknya. Benar enggak? Tapi kecenderungan anak-anak apa? Mereka kalau minta harus dikasih. Pokoknya minta apa mesti dikasih. Kalau enggak nangis. Saya punya anak masih kecil. Ketika masih kecil, kalau minta apa-apa kalau enggak dituruti, waduh bikin malu loh. Di depannya yang jualan nangis. Tapi setelah agak besar ya enggak. Saudara-saudara, kalau kita mau menjadi dewasa rohani, kita enggak menjadi seperti itu. Ada loh anak Tuhan. Tuhan kalau enggak jawab doa saya ya, aku enggak mau ke gereja lagi. Orang seperti ini yang namanya kanak-kanak, saudaraku. Kerinduan orang tua punya hubungan yang dekat dengan anak-anaknya. Dan mereka boleh tumbuh dewasa. Bukan cuma secara jasmani, tetapi secara rohani. Saudara-saudara, ketika saya mengelayani di desa, saya itu ketemu seorang nenek-nenek, sudah tua sekali. Dia itu hidup dari 3 zaman. Dari zaman Belanda, Jepang, zaman Indonesia merdeka. Dan dia benar-benar mengalami masa-masa di mana waktu Jepang, Belanda, transisi itu kacau sekali. Dia ini seorang anak Tuhan. Dan dia menikah dengan seorang yang bukan anak Tuhan. Karena memang waktu itu, karena zaman dulu ya, kalau menikah kan dijodohkan. Dia menikah dengan seorang yang percaya dengan dukun-dukun seperti itu. Tapi dia ini seorang anak Tuhan. Suaminya ini sudah percaya kebatinan, suka judi, sampai akhirnya dia bilang, rumahku ini ya, dia bilang, rumahku itu bukan rumah, gedek. Jadi kalau sampai ada anjing mau nerobos itu bisa. Dan tanahnya bukan keramik seperti ini, tanah. Udah suaminya penjudi, suka main dukun, anaknya banyak lagi. Ibu ini, anak Tuhan ini, satu saat ketika itu anaknya itu nangis. Ma, lapar. Sampai dia cerita, Roni, mama mana yang tidak akan nangis, Roni? Dan ketika dia dengar anaknya nangis kayak gitu, dia langsung berlutut berdoa, Tuhan, tolong Tuhan. Tidak lama ketika dia berdoa, tidak tahu ini kebetulan apa enggak ya, terserah. Tapi bagi saya percaya ada yang kebetulan. Tiba-tiba ada orang ngetok, Bu, diantari makanan. Ibu-ibu ini mungkin cuma orang desa, tapi imannya kuat. Dia punya pengalaman. Dia mengalami bahwa Tuhan Yesus itu baik. Tuhan Yesus itu hidup. Itu juga yang harusnya kita pelajari. Itu juga kerinduan Tuhan bagi kita anak-anaknya. Kita punya pengalaman bahwa Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu baik dalam hidup kita. Kalau kita punya pengalaman Tuhan itu Yesus itu hidup, Tuhan Yesus itu baik, iman kita tidak akan digoyangkan. Kita sudah belajar bahwa Alkitab kita ini firman Tuhan. Tuhan Yesus itu hidup. Tuhan Yesus itu ada sekarang. Tugas kita, maukah kita membuat kebaikan Tuhan, itu boleh nyata dalam hidup kita sehari-hari. Saudara-saudara, kerinduan semua orang tua ingin bisa dekat dengan anak-anaknya. Demikian juga kerinduan Bapa di surga, agar bisa dekat dengan kita anak-anaknya. Dan kerinduan orang tua ini, kerinduan semua orang tua agar anak-anaknya bisa tumbuh dewasa. Bukan cuma secara jasmani, tetapi secara rohani. Puji Tuhan, kiranya firman Tuhan boleh jadi berkat bagi kita semua. Saya undang semua bangkit berdiri, main musik maju ke depan. Kita akan pujikan pujian seperti yang kau ingin. Saya undang semuanya bangkit berdiri. Bukan dengan barang fana Kau membayar dosaku, dengan darah yang mahal. Tiada
waktu selanjutnya saya kembalikan kepada Bapak Rudi. Bukan dengan barang fana, Kau membayar dosaku dengan darah yang mahal. Tiada logam dan celah, bukan dengan emas perak, Kau menebus diriku. Oleh segenap kasih dan pengorbananmu, telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku lepaskan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Selamatku seperti yang tadi, jadilah padaku seperti yang kali ini. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Terima kasih Tuhan, kalau kami memiliki Engkau sebagai Allah kami. Tidak ada pribadi yang seperti Engkau, yang rela mati ganti kami, yang memberikan nyawa-Mu untuk menebus kami. Oleh karena itu Tuhan, biarlah setiap firman-Mu itu menjadi pegangan hidup kami. Biarlah firman-Mu itu menjadi kompas dalam kehidupan kami, yang menuntun kami untuk kembali satu kali kelak, kembali ke dalam kerajaan-Mu. Biarlah hidup kami boleh seperti yang Engkau mau Tuhan. Hidup yang menyenangkan hati-Mu, hidup yang mengasihi Engkau dan setia mengiring Engkau sampai akhir hidup kami. Terima kasih Tuhan, memberkatikan hamba-Mu yang sudah menyampaikan firman-Mu. Engkau pakai hamba-Mu lebih hari, lebih berguna bagi kerajaan surga. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami naikkan doa dan ucapan syukur kami. Haleluya. Amin. Perjamuan suci akan dilayani oleh Bapak Pendeta Hendrata. Waktu dan tempat saya persilakan. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi. Hidup ini ku letakkan pada mezbah-Mu ya Tuhan. Jadilah padaku seperti yang Kau ingini. Mari kita sama-sama tundukkan kepala. Inilah bukti bahwa kasih Tuhan itu ada. Inilah bukti bahwa Tuhan itu ada. Inilah bukti bahwa kerajaan surga itu adalah ada dan nyata. Yesus mati, Yesus bangkit, Yesus mempersembahkan dirinya untuk menebus kita. Bahwa tanpa Yesus tidak ada seorang pun yang bisa sampai selamat.
Terima kasih Bapa atas kesempatan yang Tuhan berikan dalam kehidupan kami. Untuk kami dapat bersekutu dengan tubuh dan darah. Ajari kami terus Tuhan memperteraikan kematian dan kebangkitan-Mu dalam perjalanan kehidupan kami. Untuk kami aplikasikan dalam perjalanan kehidupan kami saat ini. Terima kasih Pak. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sambut perjamuan kudus pagi hari ini. Haleluya. Amin. Saya berharap semua sidang jemaat Tuhan pada pagi hari ini bersama-sama menikmati tubuh dan darah Tuhan. Telah mati dan tinggalkan darah hidupku yang lama. Semuanya sia-sia tanpa berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada Yesus ya Tuhan. Jadilah padaku seperti Engkau ingin. Ku telah mati. Telah mati dan tinggalkan cara hidupku yang lama. Semuanya sia-sia dan tak berarti lagi hidup ini. Ku letakkan pada Kristus ya Tuhan. Saya undang semuanya untuk sama-sama bangkit berdiri. Yang kau jadilah padaku seperti yang kau ingini. Kita angkat tubuh Kristus di atas kepala. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan. Yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan mengambil roti. Dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Berbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkannya adalah persekutuan dengan tubuh Kristus? Mari kita makan bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita angkat darah Kristus di atas kepala. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Berbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya menjadi peringatan akan aku. Bukankah cawan pengucapan syukur yang atasnya kita ucapkan syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Mari kita minum bersama-sama dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Sampai di bulan yang terakhir dalam tahun 25. Tuhan masih memberi kesempatan di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberi perpanjangan usia di dalam kehidupan kami. Tuhan masih memberi kekuatan dan kesehatan di dalam kehidupan kami. Untuk dapat bersekutu dengan tubuh dan darah. Ajari kami terus Tuhan. Menjadi suratan yang terbuka, yang terbaca. Yang dapat dilihat oleh semua orang. Bahwa kami adalah anak-anak Tuhan. Terima kasih Bapak. Dalam nama putramu yang tunggal Kristus Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Kami mengucap syukur Tuhan kepada. Haleluya. Amin. Haleluya.
Haleluya. Terima kasih atas pelayanan Bapak Roni Sugiarto. Kiranya Tuhan Yesus memberkati dan setiap pelayanan, juga setiap pekerjaan apapun yang rumah tangga, Tuhan memberkati semakin hari semakin indah. Di belakang kita nanti ada undangan Natal bagi Bapak Ibu yang memerlukan, bisa ambil di belakang ya saudara ya, mungkin berikan ke saudara, tetangga atau teman, semua boleh sama-sama hadir di tempat ini pada tanggal hari Minggu, tanggal 21 Desember jam 6 sore. Paginya berarti tidak ada saudara ya, tidak ada kebaktian tapi dialihkan di ibadah sore hari. Kita berikan persembahan boleh dijalankan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan. Haleluya. Satukanlah roh kami ya Tuhan, bergandeng tangan kami semuanya dalam hadirat-Mu, kami menyembah-Mu. Curahkanlah Roh-Mu atas kami. Haleluya. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, roh tercurah dari surga. Saya undang kita sama-sama kembali bagi berdiri. Doa penutup dan doa berkat. Saya mengundang Bapak Pendeta Hendrata untuk menaikkan doa penutup dan doa berkat. Haleluya. Bersorak, roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Roh tercurah dari surga, bumi bersuka cita. Roh tercurah dari surga, bangsa-bangsa bersorak. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dibangkitkan. Roh tercurah dari surga, gereja Tuhan dimenangkan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Semua bangsa-bangsa kan mengaku bahwa Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Segala puji, hormat, dan syukur hanya bagi kemuliaan nama-Mu. Terima kasih Tuhan atas cuaca yang terang dan cuaca yang indah, sehingga kami semua sidang jemaat GPT Logos pagi hari ini dapat bersama-sama beribadah. Terima kasih Tuhan atas kesempatan kebenaran firman-Mu yang Tuhan ajarkan di dalam kehidupan kami Tuhan. Ajari kami terus Tuhan, untuk supaya iman yang ada di dalam kehidupan kami tidak hanya sekedar ada, tapi bertumbuh, berbuah untuk kemuliaan pekerjaan, untuk terus meyakinkan di dalam kehidupan kami apapun yang terjadi, untuk menyelesaikan tahun 25, supaya tidak ada lagi kata-kata sungut atau ada kata-kata keluhan yang keluar dari lidah mulut bibir kami, tapi untuk terus mengagungkan dan kebesaran, untuk memuliakan kemuliaan-Mu di dalam perjalanan kehidupan kami.
Berkati acara ibadah pagi hari ini Tuhan. Berkati worship, singer, pemusik. Terus dia hamba-Mu yang telah mendatangkan kebenaran firman. Tuhan pimpin dan bimbing dalam perjalanan kehidupannya. Agar nama Tuhan dipuji dan dimuliakan. Agar banyak jiwa dimenangkan untuk kerajaan surga. Secara khusus kami juga berdoa untuk Ibu Gembala Sidang kami yang terkasih, Ibu Yusuf. Tambahkan terus iman dan Roh Kudus. Tambahkan terus kekuatan dan kesehatan. Untuk terus dapat memimpin, membimbing kami semuanya. Kami juga berdoa untuk acara ibadah Natal tanggal 21 malam pukul 6. Supaya banyak jiwa datang untuk memuji dan memuliakan nama. Berkati negara dan bangsa kami Tuhan, agar kami selalu aman, tenteram dan damai. Agar cita-cita masyarakat Indonesia adil dan makmur dapat tercapai. Berkati kota Surabaya dan sekitarnya, khususnya Prapen dan sekitarnya. Supaya kehadiran gereja Logos sungguh-sungguh menjadi mercusuar, menjadi tempat di mana banyak orang untuk datang memuji dan memuliakan nama-Mu. Sebentar kami akan pulang Tuhan, ratakan jalan yang kami lalui. Tutup bungkus kami Tuhan dengan kuasa-Mu yang ajaib. Dengan kendaraan apapun yang kami tumbangi Tuhan, kami mohon para malaikat-Mu Tuhan berjalan bersama-sama kami di sepanjang perjalanan kami menuju rumah kami masing-masing atau ke setiap tujuan kami berikutnya. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita sampai pada pagi hari ini, mari kita bersama-sama angkat tangan kanan kita di atas kepala untuk meyakinkan kebenaran firman Tuhan yang telah kita dengarkan pagi hari ini, bahwa kerajaan surga itu ada, bahwa Tuhan itu ada, bahwa iman itu ada di dalam kehidupan kita. Dan letakkan tangan kiri kita di dada, memulai pagi hari ini dan sampai seterusnya. Jangan seperti bangsa Israel yang 10 kali melihat mujizat Tuhan, 10 kali pula menolak dan bersunggut-sunggut di hadapan Tuhan. Sidang jemaat yang dikasihi Tuhan, terimalah berkat daripada Allah Bapa, cinta kasih dan kasih sayang daripada Tuhan kita Kristus Yesus, dan dengan persekutuan Roh Kudus yang senantiasa menyertai kehidupan kita mulai pagi hari ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang telah diberkati Tuhan sama-sama katakan amin. Selamat pagi, Tuhan memberkati.